Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 123650223 dan dari kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang materi pasal-pasal kejahatan cybercrime. Tentang UUD, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi di Indonesia. KUHP menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana dan berisi ketentuan mengenai jenis kejahatan, pelanggaran, serta hukuman yang dapat dilakukan pada pelaku. UUD ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE di Indonesia resmi dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah regulasi yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mencakup berbagai hal, termasuk perlindungan data pribadi, informasi elektronik, serta aturan yang mengatur aktivitas online seperti e-commerce, penyebaran konten, dan penggunaan media sosial. Kasus pencurian data nasabah melibatkan karyawan bank. Kasus pencurian data nasabah oleh karyawan bank merupakan pelanggaran hukum yang serius. Kejadian ini mencakup tindakan menyalahgunakan akses terhadap data nasabah yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Tindakan tersebut tidak merugikan pihak nasabah secara finansial, tapi juga tidak hanya merugikan pihak nasabah secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan terhadap institusi perbankan sebagai pengelola data pribadi. Dalam kasus ini terdapat sejumlah aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Hukum pidana kasus pencurian data nasabah melibatkan karyawan bank. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 362 pencurian mengatur tindakan mengambil barang milik orang lain secara hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Pasal 372 atau penggelapan mengacu pada penyalahgunaan barang yang dipercayakan kepada seseorang, dan pasal 378 atau penipuan mengatur tindakan penipuan seperti menggunakan data nasabah untuk dicuri untuk mengajukan pinjaman atau transaksi palsu. Adapun ancaman hukumannya untuk pasal 362 penjara maksimal 5 tahun atau denda 900.000. Kemudian untuk pasal 372 penjara maksimal 4 tahun atau denda 900.000. Dan pasal 378 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 bulan. Hukum pidana kasus pencurian data nasabah melibatkan karyawan bank. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, pasal 30 akses ilegal, melegalkan akses sistem elektronik tanpa izin. B. Pasal 32 transfer data secara ilegal, melarang pengubahan, penambahan, pengurangan, pemindahan atau pengambilan data secara ilegal. Ancamannya penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 600 juta dan penjara maksimal 8 tahun atau denda hingga 800 juta. Hukum pidana kasus pencurian data nasabah melibatkan karyawan bank. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Pasal 45B, pelanggaran sistem elektronik, melanggar peretasan atau pelanggaran sistem elektronik yang merugikan pihak lain. Ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar. Kasus penyalahan data pribadi untuk kejahatan digital. Penyalahgunaan data pribadi melalui metode digital semakin menjadi besar di era teknologi informasi ini. Kejahatan yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan seperti nomor induk, KTP, kependudukan, atau NIK, dan kartu keluarga atau KK dapat memiliki dampak besar bagi individu dan masyarakat. Kasus ini seringkali merupakan pengakses ilegal yang dimanfaatkan celah dalam sistem untuk mendapatkan data pribadi yang sensitif. Hukum pidana kasus penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan digital.
Nomor 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pasal 18 mengatur larangan mengakses, mengubah, dan mentransfer data pribadi secara ilegal. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 56 melarang pemrosesan data pribadi tanpa izin pemilik data. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 362 ditetapkan jika data pribadi digunakan untuk penipuan atau tindak kejahatan lainnya. Ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kemudian kasus penyalahgunaan data untuk pinjaman online. Kasus penyalahgunaan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan melalui aplikasi pinjaman online atau pinjol telah menjadi masalah besar di Indonesia. Praktik ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi individu dan datanya disalahgunakan seringkali untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data. Hukuman pidana kasus penyalahgunaan data untuk pinjaman online. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 67 melarang penggunaan data pribadi tanpa izin eksplisit dan dari pemilik data. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pasal 8, 30 dan 32 melarang pengaksesan sistem elektronik tanpa izin serta pengambilan atau pemindahan data pribadi secara ilegal. Ancaman hukuman maksimal 8 tahun dan denda maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menurut pasal 362 tindakan pencurian data pribadi yang disertai dengan niat jahat untuk merugikan pihak lain dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan umum dalam KUHP. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.